Selamat sore kepada Bapak Supancana. Kami dari kelompok 5 Hukum Perjanjian Internasional ingin mempresentasikan mengenai ASEAN Personal Data Protection yang terdiri dari kelompok yaitu saya sendiri Afiam Burjulio, ada Arif Syahputra, kemudian Skolastika Rosari, Yose Natania, serta Muhammad Fahri. Pertama-tama saya akan menjelaskan pendahuluannya. Data pribadi berkembang secara fleksibel seiring kemajuan teknologi, terutama pada sektor perekonomian. Menurut Unstad, perkembangan ICT terbaru dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu LOT, Cloud Computing, dan Big Data Analytics. Ruang siber yang luas ini mempengaruhi keminiman pengawasan negara untuk mengatur kegiatan yang ada di dalam ruangan tersebut. Selain itu, dengan minimnya ilmu pengetahuan serta masih kurangnya kemampuan terhadap daya saing dengan teknologi atau model sistem yang lebih maju dan canggih serta terbarukan. Oleh sebab itu, hal ini mengakibatkan timbulnya suatu ancaman yang tidak terdeteksi hingga data pribadi dapat terekspos tanpa suatu pemberitahuan apapun kepada korban. Kemudian, mengenai keamanan informasi pribadi yang merupakan almanak konsekuensional untuk seluruh negara anggota ASEAN, yang akibat adanya terjadi gejala bahwa wilayah ASEAN akan menjadi target sempurna dari aksi kejahatan daring atau cyber. Hal tersebut dapat dipicu karena beberapa alasan seperti berikut. Yang pertama, sebagian negara anggota ASEAN dijadikan pusat kegiatan daring yang berbahaya. Diketahui bahwa terjadi beberapa kasus tentang penyadapan informasi di negara anggota ASEAN yang terjadi pada kurun dari tahun 2016 hingga saat ini atau tahun 2021. Wilayah yang tidak memiliki keamanan cyber atau kemampuan regulasi dengan sebuah industri yang tidak memiliki kemampuan dan fokus pada keamanan cyber. Dengan demikian, pemilik perusahaan percaya bahwa keamanan cyber tidak termasuk dalam prioritas bisnis yang menciptakan celah dalam pendekatan ketahanan cyber yang sebenarnya. Urgensi peran ASEAN dalam keamanan data pribadi lebih lanjut terkait dengan potensi ASEAN dalam ekonomi digital yang diperkirakan akan meningkat sebesar 1 triliun US dollar pada tahun 2025, yang akan terus mendorong pengembangan layanan digital seperti keuangan dan perdagangan. Bahkan ASEAN juga berpotensi meningkatkan PDB hingga 10 tahun ke depan melalui ekonomi digital. Sedangkan selaku organisasi wilayah bagi Asia Tenggara, ASEAN berguna sebagai media penyambung dalam upaya meningkatkan kemampuan dari negara anggota dan memberikan ilmu pengetahuan yang lebih luas, serta bagi negara-negara yang tercatat masih menjadi negara terbelakang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan sebagai anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia atau selanjutnya kita sebut sebagai ASEAN, Indonesia saat ini masih memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sebelumnya ASEAN sendiri sudah memiliki pedoman terkait perlindungan data pribadi, yaitu ASEAN Personal Data Protection Framework yang telah disetujui oleh negara-negara anggota ASEAN pada ASEAN Conference of Ministries of Telecommunication and Information yang selanjutnya dapat kita sebut sebagai TELMIN. ASEAN Personal Data Protection Framework sendiri telah disahkan pada tahun 2016, itu pada November, dan memuat seperangkat prinsip serta pedoman implementasi di tingkat nasional dan regional untuk mempromosikan dan memperkuat perlindungan data pribadi di kawasan ASEAN. Kerangka kerja perlindungan data pribadi ASEAN ini didasarkan pada cetak biru masyarakat ekonomi ASEAN yang sering kita sebut sebagai MEA, itu tahun 2025, yang mana diharapkan dapat menekankan pengembangan kebijakan yang komprehensif mengenai perlindungan data pribadi.
dalam tercapainya perlindungan data pribadi ini, maka secara umum terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang, yaitu yang pertama ada lawfulness, ada fairness and transparency, purpose limitation, data minimization, dan akurasi, storage limitation, integrity, confidentiality and security, exemption, accountability, data protection by design and by default, dan processors. Indonesia sendiri memiliki aturan mengenai perlindungan data pribadi di era digital ini yang tertuang dalam Peraturan Menteri nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi yang ditetapkan pada 7 November 2016 yang kemudian berlaku dan diundangkan sejak tanggal 1 Desember 2016. Namun demikian Indonesia sendiri belum memiliki undang-undang khusus kebijakan atau regulasi mengenai perlindungan data pribadi ini. Maka dari itu, karena belum ada, dibentuklah sekarang rancangan undang-undang atau RUU mengenai perlindungan data pribadi ini, atau RUU PDP, supaya tata kelolanya menjadi lebih aman. Beberapa macam data pribadi yang bersifat umum namun perlu mendapat perlindungan, yaitu yang pertama ada nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasikan seseorang, sementara menjadi lebih aman. Beberapa macam data pribadi yang bersifat umum namun perlu mendapat perlindungan, yaitu yang pertama ada nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasikan seseorang. Sementara data pribadi yang bersifat spesifik itu meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, dan data genetika atau kehidupan atau orientasi seksual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pembahasan Bab 2, Fungsi ASEAN Personal Data Protection atau PDP dalam keamanan data personal. Sebagai kawasan yang dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan digital, ASEAN masih menghadapi ancaman serangan cyber. Pernyataan ini didasarkan pada beberapa alasan, termasuk kebijakan baru, kurangnya perlindungan bagi pakar ekonomi digital dan keamanan cyber, kurangnya pendekatan menyeluruh terhadap ketahanan cyber, dan kompleksitas operasional yang akan memperlambat deteksi dan respon terhadap serangan cyber. Selain itu, dibandingkan dengan PDB besar yang digunakan untuk pengembangan digital, negara-negara anggota ASEAN hanya menggunakan 0,06% untuk keamanan cyber, jauh di bawah rata-rata dunia, dan 5 kali ASEAN PDP merupakan kerangka kesepakatan yang dibentuk oleh negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat perlindungan data personal pada ASEAN dan memfasilitasi kerjasama antar negara sambil berkontribusi mempromosikan dan mengembangkan perdagangan hingga arus informasi secara regional dan global. ASEAN PDP dibentuk sesuai dengan Blueprint ASEAN Economic Community atau AEC yang 2025 yang diadopsi pada ASEAN Summit ke-27 tahun 2015 silam, yang menekankan perlunya perkembangan kerangka kebijakan perihal perlindungan data personal secara komprehensif. Peran ASEAN PDP ini berkontribusi dalam proses pengamanan data personal secara digital, dan tujuan dari makalah ini membahas tentang hal krusial dalam proses mewujudkan keamanan data personal digital dengan adanya peningkatan program dan kebijakan keamanan cyber. Melalui ASEAN PDP, setiap negara anggota mengusahakan bentuk kerjasama hingga implementasi prinsip-prinsip kerangka ASEAN PDP tersebut pada regulasi dan hukum domestik, serta menyediakan kebebasan arus informasi pada domestik. Ada 7 prinsip utama yang ditekankan dalam kerangka ASEAN PDP. Pertama, konsen dan tujuan dari penggunaan data personal, di mana setiap individu perlu mengetahui tujuan perusahaan untuk mengumpulkan data mereka berdasarkan ketentuan regulasi setempat. Kedua, data personal yang akurat dengan individu untuk kepentingan yang diperlukan. Ketiga, data tersebut harus dilindungi dari kehilangan atau akses pihak ketiga untuk mengurangi risiko penyalahgunaan data. Keempat, setiap individu berhak mengakses data mereka dalam waktu yang ditentukan serta memperbaikinya jika terdapat kesalahan. Apabila data personal tidak boleh ditransfer ke negara lain tanpa izin dari individu yang bersangkutan. Kelima, dokumen yang mengandung data personal tidak boleh ditahan oleh organisasi tertentu, terkecuali penyimpanan tersebut tidak dibutuhkan untuk tujuan bisnis atau hukum.
Menurut data yang dikumpulkan oleh Data Reportal, Indonesia jumlah pengguna internet dan pengguna aktif media sosial semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun yang sama dengan 2018, ada 132,7 juta pengguna internet dan 130 juta pengguna media sosial. Meningkat menjadi 150 juta pengguna pada 2019 internet dan 150 juta pengguna media sosial aktif akan mengalaminya pada tahun 2020. Pengguna internet meningkat menjadi 175,4 juta dan pengguna media aktif menjadi 160 juta sosial. Data di atas menggambarkan pentingnya keberadaan hukum lindungi data pribadi di Indonesia. Pasal 4 UU PDP pada dasarnya memuat hak pemilik data pribadi untuk meminta kejelasan identitas dan tanggung jawab pemohon data, hak, dan kepentingan hukum. Pada pasal 18 ayat 1 juga diminta untuk menggunakan data pribadi. PDP pada dasarnya berisi permintaan pemilik data pribadi untuk menyetujui pemrosesan data. Menurut Kerangka Perlindungan Data Pribadi ASEAN, poin 6 huruf A, poin I, klausul ini dianggap cukup, dan mereka terutama menyatakan bahwa pemilik data berhak untuk mengetahui dan setuju untuk mengumpulkan dan penggunaan data. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 UU PDP dapat dilakukan sebagai tertulis ataupun lisan, elektronik, dan non-elektronik. Itu semua memiliki akibat hukum yang sama. Artinya, jika suatu negara ingin mengadopsi kerangka kerja perlindungan data pribadi ASEAN, negara tersebut tidak akan secara eksplisit mewajibkan anggotanya untuk menerapkan kerangka kerja tersebut. Juga tidak akan sesuai formatnya. Perlindungan data pribadi. Contohnya adalah pertukaran informasi otomatis, atau selanjutnya disebut AEOI, yang diprakarsai oleh rencana G20 dan diprakarsai oleh OECD. AEOI mengatur pertukaran otomatis informasi wajib pajak antar negara dalam hal perpajakan. AEOI telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, mengatur bahwa pengawasan pemerintah menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang memperoleh informasi keuangan untuk tujuan perpajakan menjadi undang-undang. Untuk menjaga kerahasiaan, peserta tidak boleh menyebarluaskan, mengungkapkan, atau memberikan dokumen rahasia informasi atau data rahasia yang diterima dari peserta lain selama penerapan kerangka ini, kecuali peserta lain telah memberi wewenang yang ditulis secara tertulis. Bahkan jika kerangka kerja ini lagi berlangsung, peserta bersedia untuk menyetujui persetujuan di atas. Bab ketiga, penutup. Masalah keamanan cyber masih belum menjadi prioritas bagi sebagian negara anggota ASEAN. Sementara itu, dampak yang diakibatkan pelanggaran data secara online mengakibatkan kerugian yang besar, baik secara finansial maupun struktural. ASEAN sebagai wadah berkembang bagi negara anggota sangat berperan dalam mewujudkan keamanan cyber. ASEAN yang bertahap membentuk ASEAN PDP hingga bekerjasama dengan organisasi kawasan untuk menentukan kebijakan kawasan. Komitmen untuk semakin diperkuat dengan pembentukan CERT pada negara anggota ASEAN sendiri memiliki 7 prinsip utama yang ditentukan dalam kerangka ASEAN PDP. Pertama, konsen dan tujuan dari pengguna data personal di mana setiap individu perlu mengetahui tujuan perusahaan untuk mengumpulkan data mereka berdasarkan ketentuan regulasi setempat. Kedua, data personal yang akurat dengan individu untuk kepentingan yang diperlukan. Ketiga, data tersebut harus dilindungi dari kehilangan atau akses pihak ketiga untuk mengurangi resiko penyalahgunaan data. Keempat, setiap individu berhak mengakses data, merekam dalam waktu yang ditentukan, serta memperbaikinya jika terdapat kesalahan apabila diperbolehkan. Kelima, data personal tidak boleh ditransfer ke negara lain tanpa izin dari individu yang bersangkutan atau jaminan keamanan data. Keenam, dokumen yang mengandung data personal tidak boleh ditahan oleh organisasi tertentu, kecuali penyimpanan tersebut tidak dibutuhkan untuk tujuan bisnis atau hukum. Terakhir, suatu organisasi harus mampu memenuhi prinsip-prinsip ini yang disertai dengan kebijakan Indonesia, perlindungan data dan kontak organisasi. Indonesia adalah negara yang di mana masyarakat aktif menggunakan internet. Berdasarkan fakta tersebut, Indonesia membutuhkan undang-undang khusus terkait perlindungan data pribadi. Saran untuk ASEAN, ASEAN perlu merangkul negara yang masih pasif agar keamanan cyber dapat meningkat secara menyeluruh jika diperlukan.
ASEAN dapat mempertimbangkan pembuatan mekanisme tertentu dalam pelaporan dan peninjauan pelanggaran data yang terjadi pada masing-masing negara anggota. Contohnya dengan melakukan investigasi forensik terhadap kejahatan cyber, menyusul kebutuhan akan pengamanan cyber. Negara anggota yang sudah paham di bidang ini dikabarkan akan membentuk ASEAN Cyber Security Operational Network sebagai himpunan CERT negara ASEAN. Untuk Indonesia, sarannya DPR dan pemerintah diharapkan mempercepat pengesahan rancangan Undang-Undang PDP. Rancangan Undang-Undang PDP dibutuhkan karena masih marak terjadinya kasus pelanggaran terhadap data pribadi masyarakat. Kasus kebocoran data pribadi tersebut jelas merugikan masyarakat dan ketiadaan Undang-Undang PDP tentunya memperlambat proses hukum kasus-kasus tersebut. Kasus tersebut seharusnya dapat dijadikan suatu urgensi bagi pemerintah dan DPR segera mengesahkan rancangan Undang-Undang PDP ini. Pemerintah sebagai pemangku kekuasaan diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pihak-pihak yang mengumpulkan dan memproses data pribadi. Dengan maksud untuk mencegah pelanggaran data pribadi, pemerintah diharapkan bersikap tegas terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran terhadap data pribadi. Negara-negara diharapkan mampu menyesuaikan peraturan mengenai pelindungan data pribadi agar terciptanya harmonisasi di bidang pelindungan data pribadi di tingkat regional, agar dapat memperkuat kepercayaan dan keamanan di tingkat regional dan juga mempermudah di dalam penegakan hukumnya. Dalam hal ini, Indonesia adalah salah satu contoh negara yang telah melakukan penyesuaian peraturan terkait data pribadi dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh ASEAN. Diharapkan negara-negara ASEAN lainnya dapat melakukan hal yang sama jika negara-negara anggota ASEAN telah mempunyai peraturan perlindungan data pribadi yang sama, maka akan mempermudah mewujudkan cita-cita ASEAN yang terdapat dalam ASEAN Economic Community Blueprint. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih.